dilakukan. Banyak perkara baik dilakukan kok di dalamnya. Ya kan, banyak kan ya dari kalangan sebelah itu yang membid'ah-bid'ahkan maulid itu gitu Tat. Gini bang, orang Wahabi itu yang pertama tidak tahu apa itu bid'ah. Yang kedua pemecah belah umat. Makanya mereka mengatakan seperti itu atas dasar ketidaktahuan mereka dan hawa nafsu mereka untuk memecah belah umat Islam. Wong isinya orang-orang bodoh kok. Isinya orang-orang bodoh. Ya jadi Dia tidak tahu bid'ah itu apa. mereka Dia nggak itu tahu. iya menjelaskan hukumnya maulid terus tahlil itu nggak tahu referensinya kayak gitu ya. Nggak tahu. Sejak kapan bid'ah itu menjadi salah satu hukum fikih? Ahkamul khomsa atau ahkamul sab'ah itu sejak kapan bid'ah termasuk? Yang ada itu kan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, batal. Batal. 7 itu. Di dalam kitab Fiqhul Manhaji punya Dr. Mustafa Al-Bugho itu nambahkan satu khilaful aula. Mana hukum bid'ah? Bid'ah itu istilah untuk satu perkara yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Di dalam kitab Lisanul Arabi, Imam Ibnu Manzur mengatakan wal bid'atu al hadatsu wa ma btudi'a minad dini ba'dal ikmal. Bid'ah adalah satu perkara baru atau perkara yang baru saja dilakukan, bagian dari agama setelah sempurnanya agama. Bid'ah kata Imam Syafi'i terbagi dua, al bid'atu bid'atani. Al bid'atul mahmudah wal bid'atul madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Maulid bagaimana? Imam Abu Syammah di dalam kitab Fathul Mubin itu mengatakan wa min ahsani ma btudi'a fi zamanina ma fa'alan nas fi yaumil muwafiq li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka ikut siapa dalam mengatakan maulid nabi itu bid'ah? Ikut siapa? Ikut nabi. Kalau mereka apa ya, kalau ngadepi mereka itu nggak usah pakai dalil sih sebenarnya Tat. Jangan bang, jangan begitu. Jangan biasakan kita mendebat Wahabi tidak pakai dalil, jangan. Nanti dibilang sama, apa bedanya kita aswaja dengan Wahabi? Jangan. Karena Tunjukkan mereka itu tidak menerima kitab loh Tat. Nah, Tidak. targetnya bukan itu bang. Hidayah, petunjuk itu milik Allah. Nabi saja dikasih tahu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi yang kita mau kasih tahu itu ke umat. Mana kelompok yang beragama dengan pemahaman para ulama dan mana kelompok yang beragama dengan pemahaman hawa nafsu dia sendiri. Dia Oh ya benar Tat. ya, Benar. Imam Sufyan bin Uyainah itu mengatakan begini, al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Jelas mereka memahami hadis pakai akalnya sendiri, akhirnya mudillatun. Bukan fuqaha kok memahami hadis itu. Yang jadi target kita itu umat ya Tat ya. Iya Pak. Urusan hidayah itu urusan Allah bang. Tapi wa ma alaina illal balagh. Target kita itu, urusan kita itu, tuntutan kepada kita itu menyampaikan. Allah, Nabi yang sabdakan seperti itu, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa lihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Ubahlah dengan kuasanya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau ndak bisa usir Wahabi ini, kalau ndak bisa tutup pengajian mereka, kalau ndak bisa kembalikan mereka ke najat sana, fa bilisani. Maka dengan lisan sampaikan tentang kebenaran, apa yang dia katakan adalah kemungkaran. Kalau ndak bisa, ndak tahu, kita ndak tahu dalilnya, fa illam yastati kata Nabi fa biqalbi. Kalau ndak tahu, kita ndak bisa sampaikan, kita ndak paham dalilnya, fabi kolbi, maka cegah kemungkaran itu dengan hati. Maksudnya meyakini apa yang dia katakan itu keliru, batil, mungkar. Terus kata Nabi apa? Sabda Nabi apa? Wadhalika ad'aful iman. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Makanya kalau apa namanya dibantah, setidaknya kita siapkan bantahan. Banyak bang, antum bisa DM. Banyak asatid yang tahu bantahan mereka, bahkan banyak yang sudah dibukukan, tinggal baca. Yang penting kita mau baca saja. Nah kalau kita memang tidak sempat baca, kita sibuk dengan ma'isyah kita sibuk dengan pekerjaan kita, ya setidaknya kita
masih menyempatkan waktu untuk mendengarkan apa yang disampaikan ulama-ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan dari situ kan kita bisa tahu apa yang disampaikan oleh Wahabi adalah kemungkaran. Itu kita yakini betul dalam hati. Buktinya, Iya, Dat. Siap, Dat. coba lihat buktinya, orang yang taping Kalau- Wahabi di bawah, kita naikkan, tidak ada yang berani. Dat, kalau zaman sekarang itu kan banyak fitnah yang lagi bergejolak ya. Yang diantaranya itu polemik nasab itu yang sekarang rame. Makom-makom wali itu Yang tidak suka dengan ahlul bait, itu ya Bang, yang tidak suka dengan ahlul bait ini, yang tidak suka dengan ahlul bait, zuriyah, itu cuman Wahabi. Dong, Itu cara pasti disusupi Wahabi. itu mengatasinya itu gimana, Dat? Maksudnya ya untuk terhindar dari itu semua itu gimana gitu? Apa? Belajar, Bang. Yang pertama, ya jangan duduk di kajian mereka. Jangan duduk di kajian mereka. Yang paling kita naik dari kadar yang paling, yang Nabi katakan dzalika adaful iman. Yakini di dalam hati apa yang mereka yakini, apa yang mereka sampaikan itu kemungkaran, kebatilan, kesesatan. Itu yang harus diyakini pertama. Yang kedua, kita pelajari betul akidah kita. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita punya waktu lebih luang, kita cari tahu apa sih yang mereka yakini itu. Cari tahu itu bukan untuk meyakini apa yang mereka yakini, tapi kita tahu mana kekeliruan dari akidah-akidah mereka. Dan banyak, kalau kita teliti bakal kita dapati banyak. Setelah kita tahu, baru kita sampaikan. Fabilisani, kata Nabi. Kalau kita pemegang kekuasaan, Bang, kita orang yang berpengaruh di kampung kita, tutup pengajian mereka. Kalau ada Wahabi di situ, tutup pengajiannya. Jangan biarkan dia sebarkan kesesatan di situ. Usir. Ya udah, Dat. Afwan ya, Dat. Makasih. Siap. Oh, memang sesat kok, 3 tauhid sesat. Monggo, Bang, yang apa mulia, yang manjat-manjat salah gitu, naik silahkan diskusi kita. Kita bisa lihat kan buktinya, orang-orang ini cuman berani tapping. Kita naikkan satu-satu. Mana ini? KN Logistik. Enak sekali. Oh iya, ini ada yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan, kami dan para asatid yang lain. Itu sekarang sementara membangun satu komunitas, sudah ada komunitasnya, dan insya Allah kita akan kembangkan sampai jadi satu organisasi yang punya badan hukum yang legal. Dan organisasi ini itu akan bertujuan untuk membentengi akidah salaf, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan membasmi akidah-akidah sesat semisal Wahabi. Jadi kalau kawan-kawan yang mau sama-sama berjuang, mau sama-sama menegakkan kebenaran, menegakkan perkara yang hak, kulu haqqun walau kana murron, katakan yang benar walaupun ini perih, sakit, pahit, maka ya saya minta bantuan kawan-kawan bisa gabung lewat Ustadz Surya, ada yang punya akun Sang Surya, kemudian atau bisa ke Bang Asruddin kalau yang kenal. Ya, sama-sama kita perjuangkan. Nanti kita bakal targetkan supaya para pembesar-pembesar Wahabi ini kita bisa datangkan, kita bisa diskusi dengan mereka dan dijembatani oleh instansi pemerintah semisal Kemenak dan MUI. Kalau memang terbukti sesat pemahaman mereka, kita akan minta kepada pemerintah supaya pemerintah itu melarang pemahaman sesat di Indo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku dari Malaysia. Ya,
Aku mau menanyakan satu soalan. Adakah di dalam Al-Quran ada disebut golongan-golongan ini secara terperinci ataupun golongan-golongan ini diberi nama oleh ulama-ulama atau orang yang mentafsirkannya? Adakah golongan-golongan seperti Wahabi, Khawarij, apa ini semua disebut di dalam Al-Quran? Tidak ada dalam Al-Quran bang, hadis ada. Semisal Qadariyah itu ada. Kalau yang semisal Qadariyah itu ada. Tapi penamaan setelah itu datang dari kalangan ulama. Soal bahkan Islam terpecah itu bakal kita dapati di hadis terkait hadis Nabi mensabdakan seperti ini. Taftariku ummati ala salasatin wasabain. Kullu hafinar illa wahidah. Umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Yang sahabat bertanya, "Kila famanil wahidah ya Rasulullah?" Siapa yang satu? Kemudian Nabi bersabda, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Satu itu adalah kelompok di mana ada ajaranku dan ajaran para sahabatku. Sekarang sejak kapan pemahaman sahabat itu menjisimkan Allah, menganggap Allah berada di satu arah, itu kapan? Para sahabat radhiyallahu anhum membagi tauhid jadi 3. Kapan para sahabat radhiyallahu anhum menganggap Allah itu bertempat di atas ars? Kapan para sahabat tidak menganggap ada perbedaan, semua bid'ah sesat? Sahabat membagi, bahkan Sayyidina Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ya ini. Okey, faham. Okey, di sini saya faham Ustaz. Okey, boleh dikiranya dalam hanya satu golongan yang terima. Yang selebihnya boleh dikatakan sesat atau bagaimana Ustaz? Cuma sesat, cuma kufur. Bisa saja dia kafir dengan kebid'ahan yang dia lakukan. Bisa saja dia kufur. Semisal Imam Ad-Dasuki menjelaskan mujassim terbagi 2. Ada mujassim yang mengatakan jismun kal Allahu jismun kal ajsam. Itu kafir kata beliau. Dan beliau mengatakan ada mujassim yang mengatakan Allah jismun lakal ajsam. Itu tidak kafir. Indana al-mu'tamad la yukafir. Menurut ahli sunnah wal jamaah mereka tidak kafir, tapi dolalah, sesat. Dan ini sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Minhajul Qawim mengutip perkataan Imam Al-Qarafi dan selain beliau. Imam Al-Qarafi dan selain beliau meriwayatkan perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka mengkafirkan orang-orang mujassim dan orang-orang yang menjihadkan Allah. So, jelas. Okey, terima kasih Ustaz. Saya turun dulu Ustaz. Terima kasih kerana bagi saya naik. Ya, sama-sama bang. Enak sekali, enak betul. Komentar. Aduh, bernanai ini kayaknya. Halo, assalamualaikum Hilman, apa kabar? Salam. Alhamdulillah masih hidup, belum diserang Wahabi. Semoga secepatnya ya. Secepatnya apa bang? Diserang Wahabi. Iya, supaya supaya orang Indonesia tahu kalau Wahabi radikal dan harus dihilangkan dari Indo. Ya, semoga saja cepat perang ya. Nah, gimana? Kami tidak mengharapkan perang kok. Kami mengharapkan Indonesia damai, hilang dari pemecah belah umat seperti Wahabi. Yang memecah belah umat Anda atau Wahabi? Wahabi. Hilman, Anda ini sepertinya pemilik kebenaran yang mutlak. Kapan ahli sunnah wal jamaah sebelum dikatakan maulidan sesat, tahlilan sesat, tawasulan sesat, yasinan sesat? Kapan kami mengatakan amaliyah Wahabi itu sesat? Kapan? Oh, Coba bawakan kepada saya bukti jejak digitalnya itu kapan? Ada enggak? apakah Anda lupa apa yang Anda ucapkan 3 menit, 5 menit, 1 jam yang Oke, lalu? saya baru katakan hari ini. Beberapa dekade yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, itu Wahabi sudah sering mengatakan maulidan sesat. Videonya sudah jadul kok. Daripada Anda, Hilman. Dan 3 tauhid itu bukan cuma saya yang sesatkan. Di dalam kitab Misbahul Anam dikatakan itu sesat. Sekarang saya tanya kepada Anda. 3 tauhid
Tiga tauhid yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab, mana hadisnya? Kapan Nabi membagi tauhid jadi tiga? Ya, seperti yang Anda ketahui, tidak mungkin para ulama-ulama itu menulis tanpa ada dasar. Sekarang bawakan saya dasarnya. Lalu dasar akidahmu apa? Sifat 20. Lalu dalilnya? Dalilnya jelas banyak di dalam Al-Qur'an. Kami menggunakan metode istiqra. Di dalam Al-Qur'an, di dalam sifat wujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khaliqu kulli syai." Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sani'u kulli Innallaha sani'u kulli sani'in wa san'atihi." Itu menjadi dalil sifat wujud, dan ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Isa Al-Ansori di dalam kitab Syarh Ummil Barahim. Kemudian mau dalil semua, bisa saya bacakan semua, Pak. Sekarang saya cuma tanya, mana? Ini metodologi. Apa kamu menyesatkan orang yang menggunakan asma wa sifat? Dan itu ada di Al-Quran, Al-Latif. Oke. Di dalam kitabnya Usuluddin Al-Islami, Ibnu Abdul Wahab mengatakan zat Allah berada di atas ars. Di dalam kitab Minhajul Qawim punya Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasanya 4 a'immatu madzahib arba'ah itu mengatakan kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah berada di satu arah. Apa kamu mengambil Bertentangan. Oh, jelas bertentangan. Kan itu di Al-Quran itu, Hilman. Al-Quran berdasarkan pemahaman siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi wa in asoba falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sekarang saya tanya, Al-Quran yang mana yang mengatakan zat Allah di atas ars? Bukan zatnya Allah itu di atas aras, Hilman. Bukan zatnya Allah siapa. itu apa? Nah, kalau Allah terus Anda bilang Allah terus apanya? Sifatnya, zatnya, afalnya, yang mana? Lah, kamu bilang zatnya, yang bilang zatnya itu kan Yang kamu. bilang zatnya itu Ibnu Abdul Wahab. Kan yang sesat kamu. Nah, ini parah kamu ini. Hilman, ini Saya yang di framing sesat, bro. Ini kata Ibnu Abdul Wahab ya. Anda yang baca ini. bicarakannya Oh, itu yang membalikannya, membicarakan Pak. Nabi, begitu ya. Baca ya. Usuluddin Al-Islami Ma'aqwa idihi al-arba punya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia katakan di sini apa? Dia katakan apa? Uluwihi alaihi bidatihi wa minhu istiwa'uhu ala arsyihi ay uluwihi alaihi bidatihi. Kapan? Anda bilang bukan zatnya. Lah ini Ibnu Abdul Wahab bilang zatnya. Saya kan tidak mengatakan. Saya Ya saya mengatakan bahwa mengomentari Ibnu Abdul Wahab. Wah, parah kamu ini, Hilman. Ya, ini terus dia bilang kok jelas. Kok saya yang Apakah parah? saya- Yang harusnya parah itu Ibnu Abdul Wahab. Apakah saya pernah mengatakan referensi saya dari sana? Lah, kamu mengikuti Ibnu Abdul Wahab tidak? Saya mengikuti Al-Quran. Kalau mengikuti Al-Quran ngapain tersinggung? Saya ngomentari Ibnu Abdul Wahab kok. Saya ngomentari Wahabi. Wahabi itu pengikut Ibnu Abdul Wahab. Saya bukan Wahabi, Hilman. Lah kalau Wahabi ngapain tersinggung? Antum ikut Al-Quran. Al-Quran atas dasar pemahaman siapa? Tapi kamu ini Sekarang saya tanya Hilman, Pak, Anda ikut Al-Quran, Al-Quran pemahaman siapa? saya mengikuti Al-Quran Pemahaman berdasarkan apa siapa saya tanya? dan Anda ini terlalu Yang saya jauh tanya pemahaman siapa? Kamu ikut Al-Quran atas dasar pemahaman siapa? sedikit-dikit Anda mewahhabikan orang. Saya Semuanya- tanya, yang mengimani Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman 3 tauhid itu Wahabi. Kamu bilang kamu ikut Al-Quran atas pemahaman siapa, bro? Hilman, paling tidak Saya pernah tanya, pertanyaan saya belum dijawab. Tadi kamu tanya, saya berulang kali, saya jawab jelas dengan dalil-dalilnya. Saya sebutkan nama Hilman. kitabnya. Saya tanya, kamu ikut Hilman. Al-Quran? Pemahaman Hilman. siapa, bro? Saya tanya dari tadi, kamu ikut Al-Quran, pemahaman siapa? ajar kamu ikro. Kamu ikut Al-Quran, pemahaman siapa? Hilman, siapa yang ngajar kamu ikro? Siapa yang ngajar kamu? Astagfirullahaladzim. Ikut Al-Quran, bro. Terakhir ya, capek saya diskusi dengan orang bodoh. Ikut Al-Quran atas pemahaman siapa, bro? Iya, atas pemahaman
yang kita diajarkan disampaikan oleh guru-guru Oleh- kita, apa yang kita Iya, guru Anda siapa? Saya tanya. Guru saya jelas, saya bisa sebutkan guru saya dari saya sampai guru saya sampai ke Nabi bisa saya sebutkan. Guru Anda siapa? guru saya ya Google. Google guru Anda. Ya. Ya, cukup. Wes. Kita diskusi dengan orang. Guru Anda siapa? Google, bro. Oh, ya Allah. Dengan bangga dia membantah kita dan dia bilang guru saya Google. La haula wala quwata illa billah. Google, ya Allah, Google. Bayangkan kawan-kawan, orang belajar ke Google dan dengan semena-mena dia bantah. Tanya akidah kami, bisa kita bawakan pemahaman guru saya Google. Dan bangga lagi dia katakan, guru saya siap, Google dia bilang, Google, ya Allah, Google. Astagfirullahaladzim. Kadang heran lihat spill guru ngaji ikro, spill guru. Nggak bang, siapa tadi? Siapa namanya sih? Siapa sih namanya? Ente mondok saja, belajar dulu, belajar. Mana siapa? Ilham Amrullah ini. Lucu orang-orang Wahabi ini, lucu sekali, sangat lucu. Gurunya Google, saudara, gurunya Google. Dia bilang, saya tidak mengatakan itu bukan zatnya, kita buktikan pelangak-pelongo. Ibnu Abdul Wahab tulis kok dalam kitabnya, zatnya kok. Bis, selesai. Mana lagi bang? Silakan kalau mau naik silakan. Capa Rukion. Masih pagi. Begini ya Kang, yang bilang orang masih pagi ini Hilman. Bro, jam begini, ini jam anak baca. Anak biasanya santai duduk di sini baca, cuman lagi anak lihat tiba-tiba ada notifikasi, ada orang yang ngundang live. Kita ikuti orang yang ngundang itu, ternyata yang ngundang Mamat Rohimat. Oke, kita ikuti diskusi dia. Kita tanya simpel kok dia. Pemahaman yang antum pakai untuk membantah apa yang saya sampaikan berdasarkan pemahamannya Syekh Mubarak Furi yang menjelaskan hadis terkait yang ada di Tirmidzi dengan Daruqutni itu pemahaman siapa? Dia bilang dari yang kamu baca. Kita tanya referensinya mana? Ya, Waalaikumsalam. Gimana bang? Ya, ingin tanya-tanya aja Ustaz. Kalau ilmu fikih itu kan boleh ya berbeda-beda, ikhtilaf ulama itu kan boleh. Berarti kalau misalkan ilmu akidah itu satu dan harus sama semua, apakah begitu Ustaz? Sama, secara usul harus sama. Artinya kalau Wahabi ini beda dengan Aswajah dikatakan Secara sesat. Iya, secara usul kita memang berbeda Pak. Di dalam melihat Dan kalau- sifat gimana? Iya. Dan kalau misalkan kita mengarah ke hadis yang mengatakan ad-dhalalah itu finnar, apakah Ustadz meyakini atau meyakini bahwasanya mereka itu beda dengan kita sehingga dianggap sesat pada akhirnya masuk neraka? Apakah begitu Ustaz? Iya, kalau mati tidak tobat masuk neraka. Berarti orang-orang Kalau mati dia tidak tobat, itu ada kemungkinan masuk neraka. Karena tidak bilang pasti ya, karena tidak mau bilang pasti karena itu haknya Allah. Haknya Allah. Iya, Cuman ya Nabi bilang kullu hafinar illa wahid.
Nabi juga bilang begini, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang nak mau. Kemudian sahabat tanya, fama ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi sampaikan simpel, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang taat kepadaku dia masuk surga, orang yang bermaksiat kepadaku itu orang yang tak mau. Tapi kan semua amal-amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi itu pun juga akan dicatat sebagai pahala meskipun akidahnya beda. Apakah begitu, Ustaz? Kita tidak tahu, Pak. Hal-hal goibiyah itu kita tidak sampai ke sana. Enggak, maksud saya bukan begitu. Secara keilmuan sampean lah. Artinya kan tadi mereka khilaf